Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para speaker, moderator, dan juga seluruh peserta webinar INAHRS Series 2020. Selamat malam Dr. Diki Hanafi sebagai Presiden INAHRS 2020. Sesuai schedule pada malam hari ini kita akan membahas tentang LAA closure dan juga tindakan untuk ablasi, dan nanti akan disampaikan oleh dua pakar kita. Langsung saja saya bacakan moderator kita untuk malam hari ini, Dr. Muhammad Munawar, SPJP Konsultan. Beliau saat ini aktif di Rumah Sakit Bina Waluya, Jakarta sebagai senior konsultan elektrofisiologi. Kepada Dr. Munawar, saya persilakan dengan segala hormat. Kayaknya Dokter Munawar itunya koneksinya ini deh. Nah itu baru. Mulai nyambung. Hilang timbul. Dokter Munawar silakan dimulai. Barusan pengantarnya sudah. Masih mute dok. Masih aktif. Oke. Selamat malam. Malam ini mengadakan INAHRS mengadakan webinar, dan tentunya perkembangan teknologi aritmia sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini kita ada dua ada dua speaker yang handal. Yang pertama adalah Profesor Yoga Yuniadi. Beliau saya kira mudah-mudahan semua teman kita sudah kenal, karena beliau adalah salah satu dari well-known elektrofisiologi di Indonesia. Beliau bekerja di Universitas di bagian kardiologi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Saya nggak usah memperkenalkan panjang lebar karena semua orang sudah tahu. Dan pada malam hari ini beliau akan berbicara mengenai left atrial appendage closure in clinical practice, from indication, procedures, post-procedure care. Silakan Prof. Yoga untuk kuliahnya. Baik, terima kasih Dokter Munawar atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sudah terlihat belum ya? Belum. Sebentar, saya share dulu. Ya, sekarang terlihat ya? Ya. Baik, terima kasih pada kesempatan malam yang masih rintik-rintik hujan ini. Saya akan menyampaikan mengenai LAA closure pada praktek klinik. Barangkali saya akan sedikit mengubah paparan saya ini tidak berupa normatif, indikasi, kemudian prosedur dan seterusnya, tetapi saya lebih akan menyampaikan permasalahan klinis terkait dengan kepentingan LAA closure ini.
Outline pembicaraan saya sebagai berikut. Kita akan mulai dulu dengan kenapa LA closure itu diperlukan. Kita tahu bahwa pada keadaan AF terjadi abnormalitas dari aktivasi di left atrium karena banyak sekali, bentar saya bikin pointer. Ya, banyak sekali impuls, lebih dari 400 impuls berada di atrium, dan itu menyebabkan abnormalitas aktivasi left atrium, kemudian menyebabkan peningkatan tekanan di sana, lalu dalam jangka waktu lama menyebabkan dilatasi, endothelial damage, kemudian bisa terjadi mikrofibrosis, dan itu lalu menyebabkan terjadinya kaskade trombogenik. Nah, ternyata umumnya trombosis pada left atrium itu terjadi pada suatu ruang yang disebut left atrial appendage atau LAA. Seperti ini, tampak terjadi di sini, kemudian dia bisa naik dan lepas, ya, dan kemudian menyebabkan stroke. Pada satu studi multimodalitas, baik dengan TEE, otopsi, kemudian pada saat operasi, ada sekitar 5 publikasi mengenai ini. Ternyata hampir 95% trombus itu berasal dari LAA pada pasien AF. Ya. So, jadi oleh karena itu menjadi suatu pemikiran yang sangat logis untuk menutup LAA ini untuk mencegah stroke, karena sebagian atau hampir semua berasal dari situ. Kita lihat ada bermacam-macam alat saat ini yang berkembang, bahkan yang terakhir ini juga ada suatu cara mengikat tanpa operasi, ya, dengan transkutan juga. Saya kira akan masih terus berkembang untuk mendapatkan suatu penutupan yang lebih sempurna lagi. Dan pemasangan LAA itu demikian dalam tanda petik mudah, ya, sehingga Anda lihat bahwa ini pada studi, berbagai studi ini semuanya menggunakan Watchman dalam hal ini. Walaupun operatornya baru, ada 50% pada studi-studi ini, kemudian di studi terakhir hampir 70% new operator, tapi success rate-nya demikian tinggi, ya. Dan kalau kita lihat safety profile-nya juga, ya, pada walaupun tadi sekali lagi dengan operator yang baru, tetapi safety-nya semakin lama semakin baik, ya. Nah, lalu bagaimana guideline merekomendasikan LAA closure ini? Ya. Kita lihat bahwa guideline 2019 ini satu fokus update dari guideline 2014 AHA, ACC, dan Heart Rhythm Society Amerika. Kita lihat bahwa rekomendasinya kelas 2B, dan itu pun Anda lihat di sini bahwa who have contraindication to long term antikoagulan, ya. So, jadi baru sebatas itu, ya. Dan demikian juga ini yang terbaru 2020 dari ESC juga sama, ya. May be considered for stroke prevention in patient with AF and contraindication for long term antikoagulan treatment, ya, dan itu juga kelas 2B, ya. So, memang pada pasien-pasien yang kontraindikasi terhadap antikoagulan atau dia memiliki peningkatan risiko bleeding, sebetulnya mereka mempunyai risiko stroke juga yang tinggi. Kita tahu bahwa CHA2-VASc yang tinggi juga biasanya Hasbled-nya tinggi. Ya, jadi kalau dia risiko bleeding-nya tinggi atau bahkan kontraindikasi untuk antikoagulan pada saat yang sama, stroke risk-nya juga tinggi, ya. Nah, tetapi ternyata kalau kita lihat di sini, ya, ada sekitar 3% dari lebih 1.300.000 orang yang dilihat dengan AF, sekitar 3%-nya itu kontraindikasi terhadap antikoagulan, dan dia
pada tahun pertama naif antikoagulan tidak diberikan ya, dan kita lihat bahwa kebanyakannya sebetulnya indikasi karena cat fast score-nya lebih dari 1 ya, dan stroke iskemiknya lumayan tinggi ya, sampai 4,1% untuk yang naif, dan sementara hemorrhagic stroke-nya juga tidak sedikit ya. So jadi kelompok ini walaupun high bleeding risk atau bahkan kontraindikasi, tetapi dia tetap memiliki risiko stroke yang tinggi. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau Anda lihat bahwa ini nilai cat fast score-nya yang biru itu ya, studi population dengan ini adjusted stroke rate-nya. Anda lihat juga bahwa dengan peningkatan nilai cat fast dia semakin tinggi pada pasien-pasien yang kontraindikasi terhadap oral antikoagulan. Ya. So jadi apapun pasien ini tentu harus ditangani. Ya. Dan kalau kita lihat pemasangan left atrial appendage pada pasien-pasien yang seperti itu, kita lihat bahwa di sini Anda lihat bahwa sebagian besar ini ya indikasinya itu adanya intracranial hemorrhage ya. Kemudian juga adanya ischemic stroke sebelumnya ya. High risk of bleeding cukup besar sekitar 10%. Ini yang 19% adalah chronic kidney disease yang end stage ya. So, jadi ini adalah indikasi-indikasi yang terlihat pada atau kenapa seseorang dilakukan LAA klausur pada kelompok-kelompok ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya dengan pemasangan LAA klausur memang ini mencapai tujuan kemudian untuk menurunkan risiko bleeding ini. Karena kalau Anda lihat di sini bahwa pre-treatment dan post-treatment, kemudian bahkan 6-12 bulan kemudian setelah dilakukan LAA klausur, keperluan akan antitrombotik itu semakin turun, ya. Bahkan antikoagulan terapi di sini sudah 0, ya. Yang tadinya 25%, ya. Kemudian dual antiplatelet juga semakin menurun seperti itu. So jadi dengan demikian memang keperluan atau risiko bleedingnya akan menjadi sangat menurun. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi pasien dengan high bleeding risk yang dilakukan ya, kita lihat kejadian stroke-nya antara yang predicted berdasarkan nilai cat fast di angka ini, tetapi setelah dipasang pada pasien yang dipasang LA close kejadiannya hanya sekian, jadi jauh berbeda. Demikian juga bleeding risk-nya, predicted-nya sekian berdasarkan nilai Hasbled, tetapi faktanya hanya sekian yang terjadi. Ya. Demikian juga ini adalah result dari pemasangan menggunakan ACP, ya, salah satu LA closure device. Kita lihat ini annual stroke-nya, ya, yang berupa stroke hemorrhagic juga menurun sedemikian rupa dibandingkan dengan predicted. Yang others, tentu di others maksudnya yang ischemic dalam hal ini juga menurun, total juga menurun. Demikian juga bleeding-nya. Ya. So jadi demikian jelas bahwa pada kelompok yang memang disarankan di dalam guideline ada suatu manfaat yang demikian besar dari LA ini. Tapi sebetulnya kita menghadapi beberapa hal yang unmet clinical needs. Jadi dia belum ditulis di dalam guideline itu, tetapi sebetulnya kita membutuhkannya karena antikoagulan dalam hal ini tidak bisa mengisi kekosongan ini. Mari kita lihat ini. Saya akan berikan contoh 3 hal saja unmet clinical needs, yaitu stroke, antikoagulated. Jadi pasien sudah dalam antikoagulan tetapi mengalami stroke. Kemudian nanti ada poor compliance dan ada comorbidity. Mari kita lihat yang pertama. Saya ada sebuah kasus 50 tahun wanita, ya, dia mengalami stroke. Kemudian
tentu biasa ya mendapatkan Lovenox dari neurologisnya, tidak ada komorbiditas sama sekali. Ya. 1 minggu kemudian masih dalam perawatan, dia mengalami stroke lagi. Dan pada saat itu AF rapid response. Di sini juga sebetulnya AF sudah terlihat, ya. Tetapi di sini menjadi rapid, dia stroke lagi. Diberi enoxaparin diperpanjang, lalu seminggu kemudian stroke lagi, ya. Sampai pada saat stroke yang ketiga ini pasien sudah koma, ya. AF-nya sih terkontrol, ya. Kemudian baru dikonsulkan. So, jadi kita lihat bahwa dia iskemik, tetapi ada sedikit transformasi bleeding. Ya. Apa yang harus kita lakukan seperti ini? Acute ischemic stroke dengan small hemorrhagic transformation, stroke recurrent walaupun IV antikoagulan, ya, dan kemudian bahkan diteruskan dengan dabigatran. Nah, AF hanya satu-satunya penyebab stroke yang diketahui pada pasien ini. Kemudian pada saat itu saya putuskan dilakukan ablasi dan laklos dengan mengatakan bahwa tidak masalah dengan transformasi yang kecil seperti ini untuk dilakukan pemberian antikoagulan heparin selama tindakan ablasi. Ablasi dilakukan dengan baik dan kita lihat dia convert ke sinus pada saat ablasi, ya. Kemudian LAA closure dipasang sekaligus pada saat itu, kita pasang ACP pada waktu itu, ya. Dan sampai tahun ini sudah 5 tahun, tidak ada satupun episode AF yang terjadi, motoriknya sudah normal, sudah bisa komunikasi, tapi dia belum bisa menelan sehingga dilakukan gastrostomi ya, untuk ini karena mungkin stroke yang berulang seperti itu. Nah, sebetulnya ablasi dikombine dengan LAA appendage closure ini sudah juga dilakukan pada beberapa center. Ini salah satu yang saya sampaikan di sini. Bahkan di sini sangat dengan cat yang 1 atau lebih juga menjadi indikasinya. Dan kita lihat bahwa menurut Dr. Alipur ini dan kawan-kawan, Dr. Bursma, grupnya Dr. Bursma, kombinasi ablasi dengan LA itu safe ya dalam single prosedur dan dengan lower than expected stroke rate ya. Jadi saya kira hal ini sekarang menjadi satu hal yang juga makin sering dilakukan. Kalau kita lihat kembali ya seperti pada kasus ini ternyata memang residual risk stroke atau kematian pada pasien yang sudah mendapat antikoagulan itu bukannya 0 ya. Kita lihat di sini fatal dan non fatal stroke misalnya. Ini yang biru ini yang mendapatkan antikoagulan ya dengan atau tanpa antiplatelet. Ini tanpa treatment ya. Sedangkan yang jadi kita lihat yang mendapatkan antikoagulan dan yang tidak AF hampir sama dibandingkan AF tanpa treatment. Sedangkan non fatal kita lihat juga yang mendapat antikoagulan lebih baik daripada tidak ya. Tetapi dalam hal all cause mortality kita lihat ternyata yang tidak AF dengan yang AF mendapat antikoagulan masih lebih tinggi yang mendapat antikoagulan. So jadi sekitar 1,7% per tahun mengalami stroke walaupun dapat warfarin dan 1,4% yang diberikan NOAC dalam pengamatan 2,2 tahun. Nah, ini lebih menarik lagi, saya kira ini baru saja di Annual Neurology. Kalau pasien mendapat stroke di sini, kemudian pasien itu yang sebelumnya naif antikoagulan diikuti, kemudian tentu diberikan antikoagulan di sini, tapi dia kelompoknya sebelumnya tidak pernah mendapat antikoagulan, dan dia ternyata repeated stroke-nya masih cukup tinggi ya. Sementara yang sebelumnya sudah dapat antikoagulan kemudian mengalami stroke di sini diikuti lebih tinggi lagi ya. So jadi kita memang tahu bahwa riwayat stroke itu salah satu komponen dengan nilai 2 pada CHA-2-VASc. Ini membuktikan bahwa orang yang sudah stroke kemudian diberikan antikoagulan
bukannya terbebas dari stroke lagi ya, tapi masih cukup tinggi. Sementara ini grafik ini menunjukkan yang biru itu antikoagulannya tidak diubah sejak stroke di sini, sedangkan yang kuning dirubah. Kita lihat tidak ada perbedaan ya dalam hal ini. Jadi ini suatu data yang saya kira menarik dan menjadi perhatian. Disinilah kita melihat adanya suatu clinical unmet yang barangkali sebetulnya tadi LAA bisa mengisi. Nah, Dr. Prof. Liv ini mengidentifikasi beberapa risk factor itu sangat penting diperhatikan pada pasien yang sudah mengalami stroke walaupun antikoagulan untuk kemudian bisa mengalami stroke lagi. Ini beberapa faktor yang Anda harus catat: stroke, umur, ya, CAD, smoking, dan alkohol dalam hal ini justru menurunkan ya. Nah, nggak tahu saya ininya keterangannya ya. Nah, sementara itu juga kita perlu lihat adanya beberapa risk factor yang tidak konvensional. Kita harus lihat juga AF durasi. Kalau dia kurang dari 20 detik dalam sekali event, itu biasanya lebih kecil risikonya. Yang non paroksismal lebih tinggi risikonya, kemudian adanya biomarker tertentu juga menjadi prediksi. Lalu struktur dari LAA, biasanya yang non chicken wing itu lebih berisiko untuk stroke. Kemudian bagaimana ya dengan compliance ya? Saya akan cepat saja. Nah, kita lihat sebetulnya kalau pasien mendapatkan NOAC misalnya atau mendapatkan antikoagulan baik NOAC maupun warfarin, Anda lihat bahwa sebetulnya compliance-nya tidak terlalu tinggi. Ini Mayo ini ya, data di Amerika. Berdasarkan chart fast-nya, kita lihat memang makin tinggi chart fast-nya makin lebih baik compliance-nya, tapi overall dia hanya sekitar 50% atau kurang. Ya. So jadi memberikan di awal satu antikoagulan itu butuh follow up yang baik. Dari ini mungkin yang pelajaran yang bisa kita tangkap, selalu mengingatkan pasien. Itu pun di Amerika kita lihat compliance-nya jelek ya. Dan ini lebih parah lagi pada orang tua tentunya. Kita lihat ini satu studi bagaimana compliance pada geriatrik. Kita lihat bahwa hanya sekitar 45%, ini tidak studi antikoagulan, ini secara umum, hanya sekitar 45% yang compliance-nya baik. Sisanya moderate atau bahkan poor. Jadi sudah tadi hanya 50%, kemudian kalau dia orang tua, dia menjadi lebih jelek lagi. Nah, kelompok yang seperti ini tentu antikoagulan harusnya menjadi satu pertimbangan khusus atau dalam hal ini LAA barangkali yang memang bisa mengisi. Dan LAA pada kelompok usia tua pada studi ini kita lihat bahwa periprocedural adverse event ya dibandingkan yang lebih muda dibandingkan yang lebih tua kurang lebih sama ya, hanya di sini yang berbeda hanya hospital stay-nya lebih lama pada yang lebih tua ya. Sementara juga 1 year outcome-nya kurang lebih sama, tetapi kematian memang lebih tinggi pada yang lebih tua. Tapi barangkali ini natural history dan ini not related dengan tindakannya ya. So jadi LAA ada tempatnya pada hal ini. Kemudian yang ketiga adalah AF patient dengan komorbiditas. Saya hanya akan ambilkan satu contoh renal dysfunction. Ini satu studi yang menarik sekali bahwa pada pasien-pasien yang mendapat NOAC ya dengan renal dysfunction kita lihat bahwa hanya 78% dari seluruh pasien ini yang appropriate dose. Sisanya itu inappropriate dose ya. Ada yang underdose, diturunkan dosisnya padahal tidak ada indikasi renal yang jelas untuk menurunkannya. Tapi ada yang overdose, sebetulnya renalnya bermasalah harusnya diturunkan, ya, tetapi tidak diturunkan. Dan ini, ya, overall kalau kita lihat dari 3 NOAC itu ternyata meningkatkan kejadian stroke dan systemic thromboemboli, demikian juga bleeding. Tapi kalau kita breakdown berdasarkan jenis dari NOAC-nya, ternyata hal ini lebih bermakna pada apixaban, sementara dabigatran dan rivaroxaban masih cukup baik. Ya.
Nah real world-nya ternyata ini data di Eropa ya, LAA memang sudah dipasang misalnya pada satu adalah kontraindikasi terhadap oral antikoagulan tapi CHAD-nya tinggi 2 atau lebih. Kemudian tidak kontraindikasi tapi high bleeding risk, Hasbred-nya lebih dari 3. Ada embolic event despite NOAC ya. Kemudian renal disease ya, end stage, lalu kebutuhan antiplatelet DAPT di samping antikoagulannya ini cukup tinggi 24%, atau sekaligus dilakukan dengan PVI, bahkan ada 1% ini alternatif terhadap OEC. Tapi ini barangkali yang agak nyeleneh ya. Tapi kalau yang ini saya kira kita bisa memahami dengan apa yang tadi saya sampaikan. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan sedikit mengenai clinical trial. Kita lihat bahwa ini adalah untreated AF, ini adalah AF yang diberikan warfarin, dan ini adalah studi menggunakan Watchman. Kita lihat bahwa stroke rate-nya demikian rendah dengan LAA ya dibandingkan dengan warfarin, dan data ini menunjukkan bahwa disabling atau fatal stroke jauh menurun dibandingkan warfarin memakai Watchman ini. Dan dengan ACP kita lihat juga dibandingkan dengan warfarin dalam hal ini terjadi penurunan kejadian stroke ya. Demikian juga bleeding. Ya. Lalu ini yang menarik, ini tahun 2017 1000 pasien dibandingkan dengan oral antikoagulan LA closure, kita lihat bahwa untuk primary efficacy endpoint stroke dan systemic thromboembolic, LA closure menunjukkan kemanaan lebih baik ya, kumulatif eventnya. Demikian juga safety-nya kurang lebih sama dalam hal ini. Studi yang paling baru saya kira ini PRAG 17 tahun 2020 di JACC. Ternyata dalam hal ini digunakan Watchman dan Amulet, kalau tidak salah Amulet dan ACP. Ternyata dibandingkan dengan NOAC, LA closure non-inferior dalam hal ini. Nah tetapi EuroPCR kemarin baru saja, ini ada suatu propensity trial Amulet dibandingkan dengan NOAC ya, dari Dr. Nielsen Coates. Kita lihat bahwa pasiennya dengan begitu tinggi risiko stroke-nya, CHAD fast-nya tinggi masing-masing di atas 4, dengan Hasbred juga masing-masing di atas 3. Lain-lainnya kurang lebih sama antara yang dipasang LA closure dengan NOAC. Dan ini hasilnya. Suatu hal yang agak surprising karena kita lihat suatu perbedaan yang demikian menunjukkan hasil yang baik, di mana dalam hal ini LAA dalam hal ini memakai Amulet dia lebih baik dibandingkan dengan NOAC ya. Dan kalau kita lihat di sini kita breakdown clinical outcome tadi, primary outcome itu bahkan mortalitas itu menurun sebanyak 47%. Ya, jadi ini suatu studi baru yang memberikan suatu hasil yang begitu positif saya kira. Hal lain, barangkali kita selalu berpikir bahwa memasang LA closure itu mahal. Ya. Memang di awalnya demikian, tetapi kalau kita lihat ini setelah jangka panjang justru NOAC itu menjadi LA closure itu menjadi lebih efisien kita lihat setelah sekian lama. Dan tentu kalau pada pasien-pasien 50-60 tahun dilakukan ini, dia akan memberikan cost efektif yang baik pada akhirnya hingga 20 tahun ke depan. Ya. So jadi ini sebagai summary saya kira, non-valvular AF itu tentu indikasinya untuk LA closure, tapi lain-lainnya kita bisa lihat kontraindikasi tadi yang sudah saya sampaikan semua. Ini mungkin juga bisa dipertimbangkan, termasuk di dalamnya adalah renal disease. Ya. Dan sebagai take home message saya kira, jangan lupa bahwa non-valvular AF
90% lebih trombusnya terjadi di LAA, ya itu message pertama. Dan LAA closure dalam hal ini prosedurnya successfulnya tinggi dan safe. Kemudian tentu mereka yang kontraindikasi anticoagulan akan mendapatkan benefit dari LAA closure. Beberapa clinical needs yang unmet dengan antikoagulan, kita bisa pertimbangkan LAA closure. Dan sebetulnya banyak sekali evidence yang menunjukkan non-inferiority bahkan improvement outcome dengan LAA closure dibandingkan dengan warfarin atau NOAC. Dan terakhir, saya kira LAA closure itu potensial bisa more dalam jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. juga. Jadi atas kuliah review yang komprehensif, barangkali nanti question answer-nya sesudah pembicara kedua. Kita masuk pada pembicara kedua, yaitu Dr. Agung Fabian. Dr. Agung Fabian adalah dokter di Rumah Sakit Pasar Bo. Kemudian beliau elektrofisiologis yang handal, saya kira ya, rising star. Beliau akan bicara mengenai convention versus 3D ablation, jadi perkembangan dalam ablasi untuk aritmia menggunakan 3 dimensi atau menggunakan konvensional. Silakan, Dr. Agung. Terima kasih, Dr. Munawar. Kehormatan bagi saya untuk bicara di sini karena malam ini saya bicara bersamaan dengan dua orang yang paling saya hormati di bidang elektrofisiologi, Dr. Muhammad Munawar dengan Dr. Prof. Yoga. Baik, saya akan coba share. Oke, sudah terlihat? Ya, oke, Dr. Agung. Oke. Baik, terima kasih. Jadi malam ini saya mungkin akan bicara sedikit lebih berbeda dengan Prof. Yoga, di mana Prof. tadi membicarakan mengenai LAA closure, dan saya akan bicara mengenai ablasi. Kedua-duanya adalah suatu terapi di bidang elektrofisiologi, di mana mungkin bidang elektrofisiologi di kalangan kedokteran mungkin tidak terlalu populer dibandingkan dengan tindakan lainnya. Outline dari jasa pembicaraan malam ini adalah saya akan membahas mengenai ablasi kardiak, definisi dan biofisika, kemudian rekomendasi guidelines untuk ablasi, kemudian saya akan membahas mengenai ablasi konvensional, dan terakhir akan membahas perkembangan teknologi ablasi 3D, keuntungan dan kelemahannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa aritmia dan elektrofisiologi adalah suatu spektrum penyakit jantung yang mungkin tadi saya katakan mungkin kalah populer dengan misalnya CAD atau CHF. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi aritmia dan sering dengan makin banyaknya elektrofisiologis di Indonesia, maka aritmia ini makin populer dan semakin dikenal, dan para dokter dan mungkin kardiologis sendiri semakin eager, semakin semangat bahwa ternyata aritmia ini suatu kelainan yang dapat disembuhkan dengan teknologi yang terkini. Jadi salah satu teknologi yang terkini yang dapat mengobati aritmia itu adalah ablasi, ya, ablasi kardiak. Jadi mungkin beberapa sejawat GP atau yang lain mungkin ingin mengetahui sedikit mengenai apakah itu ablasi kardiak. Jadi ablasi kardiak itu adalah atau disebut juga kateter ablasi, adalah suatu prosedur merusak sebagian kecil jaringan jantung untuk mengobati aritmia, terutama takiaritmia, yang menjadi penyebab terjadinya satu irama jantung yang cepat atau tidak teratur. Nah, ablasi ini menggunakan suatu teknologi yang disebut radiofrekuensi yang sekarang, atau yang juga sekarang juga telah berkembang adalah cryoablation. Nah, jadi cardiac ablasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 1987
Dr. Huang ini mengablasi dengan menggunakan bukan manusia. Yang pertama adalah anjing yang diablasi. Dan sebagai konklusi bahwa kateter ablasi, Dr. Huang ini mengablasi AV junction. Dan ternyata dapat mengablasi AV junction dengan sukses dan efektif. Dan sangat efektif sehingga tidak merusak jaringan jantung lain dan memproduksi suatu kelainan permanen atau kerusakan permanen yang kemudian bermanfaat untuk sebagai metode ablasi selanjutnya. Nah, lalu sering dengan perkembangan teknologi dan sering dengan perkembangan ilmu kedokteran, kini ablasi sudah masuk ke guidelines, antara lain adalah di guidelines 2017 mengenai ventricular arrhythmia. Ini ablasi sudah masuk di kelas 1, ya. Dan kemudian begitu juga pada ablasi guideline tahun 2019 ASC guidelines yang membahas mengenai supraventricular tachycardia, ablasi juga sudah menjadi pilihan utama, sudah menjadi kelas level of evidence di kelas 1, ya 1A dan 1B pada beberapa jenis SVT yang terdapat di guideline tersebut. Ya, jadi saya katakan bahwa jenis ablasi ada 2. Yang populer sih sekarang adalah masih yang radiofrekuensi ablasi. Yang kedua yang baru saja atau mungkin di luar negeri mungkin sudah banyak, tapi di Indonesia mungkin hanya beberapa center yang memiliki, itu adalah cryoablation atau dingin. Ya, RFA itu dengan menggunakan panas dan radiofrekuensi ablation itu menggunakan panas dan cryoablation menggunakan dingin. Nah, jadi biofisika ablasi kateter itu seperti kita melihat suatu bohlam. Jadi bohlam itu dialiri arus listrik dan kemudian di tengahnya itu ada satu filamen yang akan berpendar karena adanya perbedaan arus, ada perbedaan tahanan pada filamen tersebut. Nah, ablasi juga demikian. Jadi ablasi menggunakan cara kontak ya dengan seperti filamen ini ada pada jaringan yang diablasi, di mana ablasi itu mengalirkan suatu arus listrik ya, kemudian karena tahanan di jaringan ini lebih besar daripada tahanan di ablasi, di kateter ablasi, maka dia akan menimbulkan suatu scar atau suatu jaringan paru. Nah, kalau kita lihat bahwa jaringan paru tersebut disebabkan oleh adanya resistive heating ya, di mana panas daripada ablasi ini justru bukan ada di dalam jantungnya atau dalam rongga jantung, karena dalam rongga jantung masih ada darah yang bisa menyebarkan panas tersebut. Justru panasnya akan sampai ke dalam jaringan jantung, di mana akan menyebabkan suatu kerusakan yang kecil yang diameternya bisa cuma hanya sekitar 1-2 mm saja. Nah, lalu bagaimana ada 2 jenis ablasi yang sekarang ada di dunia, yaitu ablasi konvensional dan ablasi 3D. Ya. Nah, ablasi konvensional itu adalah sebenarnya hanya perbedaannya satu, yaitu ablasi konvensional itu hanya menggunakan fluoroskopi sebagai media untuk menempatkan kateter dan melokalisasi kateter tersebut. Ya. Nah, tingkat keberhasilan ablasi konvensional sampai saat ini masih tinggi, masih cukup tinggi pada aritmia yang stabil dengan lokasi yang dapat diprediksi, seperti misalnya aritmia ventrikular yang idiopatik, kemudian CTI atrial flutter yang CTI dependent, maupun SVT yang AV-anarti atau AV-RT. Ini keberhasilannya beberapa studi menyampaikan sampai lebih dari 90%. Namun demikian, ablasi konvensional memiliki keterbatasan dalam memetakan mapping substrat aritmogenik hanya karena mengandalkan fluoroskopi. Ya, dengan fluoroskopi kita hanya bisa melihat secara 2 dimensi, ya, tidak bisa 3 dimensi. Sedang kadang-kadang pada tempat-tempat atau lokasi anatomis yang sulit, kadang-kadang akurasinya jadi tidak terlalu tinggi. Nah, jadi dan lain lagi adalah ablasi konvensional hanya bisa dilakukan pada aritmia dengan hemodinamik yang stabil. Pada hemodinamik tidak stabil, tidak dapat dilakukan ablasi konvensional karena ablasi konvensional hanya bekerja berdasarkan sinyal yang dilokalisasi. Dan satu lagi kerugian dari ablasi konvensional adalah paparan radiasi yang cukup besar, baik terhadap pasien maupun operator atau tenaga medis sekitar yang terlibat ablasi tersebut.
Ya, jadi ini adalah gambaran daripada ablasi konvensional dengan menggunakan fluoroskopi. Kita menempatkan beberapa kateter di sini. Ya, kemudian ablation site atau situs ablasinya, tempat ablasinya itu juga dilakukan dengan menggunakan fluoroskopi. Nah, ini adalah gambar dari elektrogram yang didapatkan dari penempatan elektroda atau penempatan kateter di dalam rongga jantung. Ya, di sini kita bisa melakukan pengukuran berdasarkan sinyal-sinyal yang ada. Dan setelah sinyal-sinyal itu bisa diukur dan kemudian kita bisa juga langsung menginduksi aritmia tersebut sehingga bisa dilokalisir atau bisa didiagnostik, ya, dilakukan diagnostik manuver untuk bisa dapat mendiagnosa aritmia tersebut secara pasti. Dan setelah itu baru operator akan menempatkan kateter di tempat target ablasi dan kemudian melakukan ablasi. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi ablasi? Jadi seiring dengan waktu yang berjalan, orang makin membutuhkan suatu teknologi di mana dibutuhkan suatu penempatan kateter yang lebih akurat dan bisa dilakukan baik pada aritmia yang tidak stabil maupun aritmia yang stabil. Ya, dengan demikian orang terus mencari dan pada akhirnya pada tahun 1990 dikembangkan pertama kali 3D anatomy mapping. Jadi memasukkan kateter dan kemudian dengan suatu teknologi magnetik orang mulai memikirkan bagaimana cara untuk memetakan rongga jantung tanpa harus menggunakan fluoroskopi dan hanya menggunakan magnetik. Dan pada tahun suatu perusahaan Wesson Webster yang akhirnya menciptakan suatu 3D pertama, sistem 3D pertama yaitu yang dinamakan Carto. Nah, kemudian seiring dengan perkembangannya, perusahaan-perusahaan lain akhirnya ikut menciptakan alat-alat 3D yang baru. Nah, sekarang ada 3 brand besar yang ada di dunia, yang mungkin ada brand-brand lainnya, yaitu yang 3 besar ini adalah Carto, Einsight, dan Rhythmia System. Nah, ini adalah gambaran awal dari 3D mapping awalnya ya, masih sangat kaku, masih sangat patah-patah karena dia hanya memiliki beberapa spektrum warna yang terbatas untuk mendeteksi adanya kelainan voltase pada suatu dinding rongga jantung atau endokardium. Nah, sehingga dengan perkembangannya kemudian pada tahun 1996 ini ada suatu penelitian bahwa ternyata dengan fluoroskopi ya dengan non fluoroskopi mapping teknik ini dapat ditempatkan suatu kateter di tempat yang cukup akurat dan 3D dimensional 3 dimensi ini bisa membantu operator untuk merekonstruksi rongga jantung dengan cukup baik. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi pula, semakin perkembangan dia seperti halnya televisi, mungkin dulunya kita hanya lihat televisi tabung, tapi kemudian pada akhirnya sekarang televisi sudah yang 4K, bahkan 8K gitu ya, 8K. Nah, mungkin juga dengan teknologi 3D ablasi. Ini adalah teknologi 3D ablasi yang kemudian semakin hari semakin baik. Ini adalah suatu gambaran left atrium yang digambarkan dengan gambaran 3 dimensi. Nah, ternyata beberapa perusahaan juga tidak puas dengan adanya 3 dimensi yang 3D. Nah, sekarang juga diciptakan juga dan disebut high density mapping dan ultra high density mapping. Ya, yang di atas ini adalah high density mapping, yang di bawah ada ultra density mapping. Dengan ultra density mapping kita bisa lihat bahwa anatomi bisa dibuat dengan lebih detail dan lebih halus, dan kita lihat titik-titik ini adalah poin-poin yang diambil di mana di setiap poin ini mengandung suatu data. Nah, data tersebut diinterpretasikan oleh komputer ya, ini bisa mencakup beberapa hal mulai dari voltase, mulai dari earliest point, poin di mana aritmia tersebut mulai dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa cara pengambilan datanya itu adalah dengan menggerakkan kateter di sekitar rongga jantung. Sambil menggerakkan kateter, maka komputer akan otomatis mengambil poin-poin tersebut.
Sehingga dari poin-poin tersebut maka akan didapatkan data-data yang diperlukan untuk dapat menentukan di mana substrat atau bagaimana mekanisme dari aritmia tersebut. Nah, di sini adalah juga kita lihat bahwa setelah dilakukan mapping, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa menentukan di mana gelombang dari listrik atau aritmia tersebut berputar atau dapat menentukan di mana adanya ismus aritmia tersebut, sehingga dapat dengan secara akurat ya menempatkan kateter di tempat tersebut dan melakukan ablasi. Nah, jadi apakah 3D ini suatu solusi? Ya, jadi kita bisa dari suatu paper ini ya, ada pertanyaan, ini ablasi 3 dimensi ini apakah suatu tools atau hanya suatu ya fancy ya toy aja gitu. Nah, jadi dari penelitian ini didapatkan bahwa ternyata didapatkan suatu hal yang menarik ya, bahwa ternyata 3D mapping ini mereduksi atau mengurangi fluoroscopy time ya, dan hasilnya juga cukup baik ya, tanpa memperpanjang waktu atau prosedur ablasi itu sendiri. Jadi kita lihat dari penelitian ini bahwa di sebelah kiri tabel ini bahwa kita bandingkan dengan konvensional dengan 3D-nya yang dipakai adalah waktu itu karto, karena waktu itu masih cuma karto. Jadi kita lihat bahwa prosedur time-nya tidak berbeda jauh kecuali pada kasus ventricle tachycardy. Ya, ini kebanyakan mungkin VT yang iskemik, di mana VT iskemik itu sangat sulit diablasi tanpa menggunakan 3D. Ya, kita lihat bahwa secara procedural time tidak berbeda jauh, ya, baik pada kasus AV-NRT, atrial tachycardy dan flutter, dan bypass track atau AVRT. Nah, kemudian yang di tabel sebelah kiri ini kita bisa lihat bahwa sukses rate-nya juga hampir sama ya, bahwa dengan menggunakan 3D maupun konvensional sukses rate-nya tidak berbeda jauh kecuali tadi memang pada kasus VT ya. Pada kasus VT ini sukses rate di 3D di 96%, di konvensional 71% ya. Walaupun begitu tapi tetap di atas 50% kesuksesannya. Nah, lalu pada penelitian selanjutnya itu dilakukan juga perbandingan antara 3D dengan konvensional ya. Di sini didapatkan data-data, dan yang menarik adalah bahwa ternyata betul bahwa pemakaian 3D ablation itu dapat mengurangi X-ray time dan X-ray dose. Dan memang salah satu kelemahan dari 3D adalah unit cost-nya yang cukup besar dibandingkan dengan konvensional. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa 3D untuk VT lebih baik, tapi beberapa paper justru menunjukkan bahwa 3D untuk SVT juga mempunyai hasil yang cukup baik. Ya. Nah, jadi dengan suatu 3D mapping yang high density atau ultra high density ya, ini dapat dilihat bahwa mapping time-nya ini dengan konvensional dengan non fluoroskopi ini memang konvensional lebih cepat ya, tapi fluoroskopi time-nya kita lihat bahwa ini jauh lebih sedikit ya. Kemudian juga kita lihat bahwa number of deliveries-nya juga memang tidak berbeda jauh, jadi artinya tidak berbeda jauh melakukan ablasinya, tapi volumenya, anatomic volumenya lebih baik pada 3D. Nah, kemudian satu tadi yang menarik adalah adanya safety features dari 3D, di mana kalau kita lihat ya occupational hazard pada orang dengan pada orang-orang yang bekerja di cath lab ya, terutama operator di cath lab itu cukup berbahaya karena radiasi yang cukup besar yang dipancarkan oleh siam. Nah, kita lihat bahwa di sini ada dua hal yang jadi perhatian, yaitu katarak dengan kanker, di mana setelah 16 tahun bekerja ini angka katarak pada operator ini cukup tinggi dan kanker juga cukup tinggi.
Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya perbandingan ini adalah perbandingannya bahwa satu diagnostik IP tadi itu sama dengan 160 dosisnya sama dengan 160 kali chest X-ray ya. Nah, yang luar biasa adalah ablasi AF itu dengan non 3D itu sama dengan 830 kali chest X-ray. Jadi bisa dibandingkan pada ablasi yang sebelum ada 3D itu bagaimana operator terpapar dengan sinar radiasi yang sangat tinggi. Nah, sinar radiasi tersebut akan menimbulkan satu hal yang paling fatal yaitu adalah cancer. Nah, pada tabel ini dilihat bahwa 3 kali melakukan IP tadi itu akan menaikkan atau mengumpulkan dosis sebanyak 100 milisievert yang akan menaikkan cancer rate sebanyak 1%. Itu hanya 3 prosedur elektrofisiologi. Ya, bagaimana kalau melakukan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus prosedur elektrofisiologi? Tentu saja cancer risk-nya akan semakin besar. Ya. Nah, yang menariknya adalah penelitian ini dilakukan bukan pada operator, tapi pada pasien. Jadi kita juga harus memikirkan bahwa pasien juga terpapar oleh sinar X yang cukup tinggi pada saat dilakukan ablasi dengan konvensional. Ya, jadi sebagai perbandingan ada pro dan kontranya. Memang konvensionalnya cukup ekonomis ya, karena memang alat ablasi atau kateter ablasi itu cukup mahal dan persiapan alatnya cukup singkat ya, dimana kalau persiapan alat 3D itu jauh lebih lama karena harus menempelkan beberapa patch yang diperlukan untuk dapat membaca kateter yang ada di dalam rongga jantung. Dan operatornya juga memang kalau 3D operator harus terlatih karena memang menginterpretasi warna-warna tersebut butuh pengetahuan yang lebih. Tapi keuntungannya adalah akurasinya yang tinggi dan fiturnya yang banyak. Fitur yang banyak sini maksudnya adalah setiap kita melakukan ablasi 3D, sekali kita berjalan kateter itu berjalan dalam organ jantung, dia bisa mengambil beberapa data sekaligus. Bisa katakan data voltase dalam pom jantung, apakah voltase menunjukkan adanya scar, ataukah ada suatu high voltage di situ, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah yang paling menonjol saat ini, yang paling tren saat ini adalah waktu fluoroskopi yang dipangkas bahkan bisa sampai zero, ya, bisa sampai zero. Ya, jadi kita lihat bagaimana jadi ini lebih bagus apa tidak ya, tadi saya katakan bahwa ini mungkin lebih baik untuk pasien dan operator, tapi dari segi pembiayaan mungkin itu lain halnya dengan pembiayaan yang memang cukup tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa kelainan jantung dengan tachyarrhythmia ini dapat disembuhkan dengan metode ablasi baik konvensional maupun 3D. Namun ablasi konvensional walaupun ada beberapa kekurangan masih menjadi pilihan pada kasus-kasus dengan aritmia stabil dengan anatomi yang dapat diprediksi dengan akurat, ya, karena memang lebih ekonomis. Dan ablasi 3D dapat menjadi pilihan pada kasus aritmia tidak stabil dan kasus-kasus yang mungkin lebih kompleks dan membutuhkan data lebih dari sekedar gambaran anatomi dan posisi dari kateter. Dan yang terakhir adalah potensi paparan radiasi, baik pada pasien maupun operator dapat dikurangi secara signifikan dengan menggunakan ablasi 3 dimensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Munawar. Terima kasih. Baik, sambil pertanyaan dari akan ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Profesor Yoga, bahwa untuk penelitian saja spektrumnya dari mulai asimptomatik, dari mulai AF paroxysmal sampai persistence dan seterusnya. Dari mulai asimptomatik menjadi sampai heart failure, stroke. Dari ablasi AF
Tetapi kalau boleh ada jenis AF mana yang sebaiknya kita lakukan pada pasien AF yang dilakukan bersama-sama dengan LAA closer, dan kenapa pada set itu? Ya, baik. Terima kasih Dokter Munawar. Ya, pada dasarnya sih memang kita saat ini tidak punya suatu panduan yang pasti mengenai hal ini, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa panduan yang recommended adalah ketika kontraindikasi terhadap antikoagulan. Tetapi sebetulnya ada clinical unmet tadi, dan kalau kita lihat data dari 35 center di Eropa, kita lihat tadi ada 24% sebetulnya pasien yang dilakukan 15 atau 24% yang dilakukan bersamaan ablasi dengan PVI dengan catatan bahwa cat fast-nya lebih dari 2, dan mereka hanya menyatakan cat fast-nya lebih dari 2. Tetapi pada ini lain ditambahkan dengan hasbet lebih dari 3. Barangkali pada kelompok ini mungkin saja kita tidak punya data yang pasti terhadap ini, tetapi hal ini bisa dipertimbangkan terkait apa-apa yang tadi saya sampaikan, cost effectiveness jangka panjang, dan kemudian risiko stroke dan bleeding yang masih tetap ada sebetulnya walaupun antikoagulan itu diberikan. Tetapi menurut saya juga kalau kita memang sudah tahu bahwa pada orang tua ya, kemudian memang dia misalnya hidup sendiri, compliance-nya jelek, tidak ada caregiver-nya, barangkali itu bisa juga menjadi satu pertimbangan untuk dilakukan prosedur sekaligus dalam hal ini. Kadang-kadang juga minor bleeding seperti mungkin hanya epistaksis, tapi setiap minum antikoagulan ganti-ganti antikoagulannya dia epistaksis terus, dan kemudian memang dilakukan ablasi, saya kira mungkin juga bisa menjadi pertimbangan untuk sekalian dilakukan LA closure. Secara umum ablasinya sendiri kan tentu hasilnya akan lebih baik dengan dengan AF yang masih paroksismal ya. Persisten masih bisa kita lakukan sepanjang left atrial appendix-nya tidak terlalu besar. Barangkali itu Dr. Munawar, terima kasih. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, kenapa dilakukan LA closer kan? Itu saja kita mengharapkan akan hilang. Lalu kita sudah tidak akan lagi memberikan antikoagulan, harapannya. Tapi kan kali sih itu yang selalu dipikirkan non electrophysiologist. Padahal kita tahu bahwa recurrences juga tidak kecil seperti SVT dan sebagainya, sehingga barangkali sih, apalagi di Indonesia mungkin orang maunya mau sekaligus dan sebagainya, tapi case yang Prof juga sampaikan, kemudian dua-duanya modalitas ini saya kira perlu dipikirkan kita bersama, apalagi pasien-pasien di Indonesia yang maunya mau sekaligus jadi gitu. Saya akan ke Dr. Agung karena sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dr. Agung, ini mengenai memang untuk ablasi menggunakan mapping 3 dimensi ini jelas lebih mahal.
kateternya saja udah mahal. Lalu belum lagi alat yang dipakai juga sangat lebih mahal. Memang tentu saja radiasi akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita melihat dengan teknologi X-ray yang sangat luar biasa, yang sekarang barangkali sih kita bisa menekan saja radiasinya menjadi sangat minimal, barangkali bisa sampai 10%. Tapi tetap saja bahwa 3 dimensi mungkin masih diperlukan. Nah, pada orang-orang yang bagaimana yang pada pasien yang bagaimana yang lebih ke arah lebih ke arah 3 dimensi. Bukan kayak seperti atrial fibrilasi, tentu saja jauh lebih baik menggunakan 3 dimensi. Tapi misalkan ini SVT, tadi Dr. Agung bisa dilakukan juga dengan 3 dimensi. Nah, SVT yang mana yang kita menggunakan 3 dimensi? Karena cost-nya jauh lebih mahal. Ya. Ya, baik, Dok. Ya, oke. Jadi memang betul kata Dokter Munawar, apalagi di Indonesia, Dok, ya, bahwa cost itu sangat menjadi pertimbangan untuk pasien, apalagi dengan BPJS sekarang ini, bahwa mungkin beberapa rumah sakit saja yang bisa melakukan ablasi 3 dimensi karena dengan adanya subsidi. Namun demikian, saya rasa 3 dimensi masih mempunyai tempat ya pada pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien yang mungkin tidak mungkin mendapatkan X-ray pada saat dilakukan ablasi, seperti misalnya pada pasien wanita yang sedang hamil. Jadi banyak pasien-pasien wanita yang hamil yang kemudian menderita SVT, ya, dan satu sisi kita nggak bisa memberikan obat yang terlalu agresif karena sedang hamil, dan satu hal SVT-nya mungkin akan mengganggu baik itu proses kehamilannya maupun juga mengganggu hemodinamik si ibu. Jadi saya rasa mungkin pada kasus-kasus seperti ini salah satunya SVT itu dipertimbangkan untuk bisa dilakukan secara 3 dimensi, Dok. Ya. Kita perkembangan mengenai robotik. Iya. Robotik pada suatu saat akan datang kepada kita, dan bagaimana kira-kira presinya Indonesia atau di mana saja? Iya. Terus terang, Dok, saya baru melihat sekali robotik itu di Singapura, di National Heart Center waktu itu. Dan emang sangat menarik bahwa dengan robotik operator sama sekali tidak ada di dalam ruang cath lab, bahkan dia ada di luar ruang cath lab. Jadi dan menggerakkan kateter juga dengan sangat mudah, hanya dengan klik-klik di komputer aja. Jadi saya rasa mungkin semakin ke depan pasti teknologi akan semakin maju, dan saya rasa dengan keunggulan teknologi seperti ini juga yang diuntungkan juga banyak, baik itu operator maupun pasien, baik dari segi akurasi maupun ya tadi dari segi mungkin keselamatan safety dari pasien tersebut. Saya kira sambil menunggu mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan, saya Prof juga karena sangat menarik ya. LAA closer, tadi ada yang muda. Pada yang muda, kalau ada yang seperti ini kriptogenik, kadang-kadang juga dijumpai pada yang muda, kadang-kadang ada tidak ada. Lalu kalau ada air yang mana yang ada PFO, kemudian F pada yang muda, mana kira-kira yang katakanlah
atau ditutup foramen ovalnya. Ya, juga. baik. Terima kasih, Dr. Munawar. Saya kira ini bagus sekali ya. Dan ini saya kira persoalan AF pada usia muda ini memang kelihatannya makin banyak ya proporsinya. Kita tahu bahwa 40% dari AF itu gejala utamanya adalah stroke ya. Dan kita tahu juga bahwa di antara pasien stroke cryptogenic ternyata juga hampir 40% itu related dengan AF. Ya. Sedangkan kaitannya dengan PFO saya kira angkanya jauh lebih sedikit. Ya. Nah, memang persoalannya jika pasien itu cryptogenic stroke kemudian didapatkan PFO, apakah kita akan berpikir PFO itu penyebabnya ataukah sebetulnya juga dia ada AF yang non-documented? Ya, tentu saya kira sih kita sedapat mungkin dengan proporsi AF kaitannya dengan cryptogenic stroke yang cukup besar, sedapat mungkin kita melakukan satu upaya deteksi AF terlebih dahulu. Apakah betul-betul pasien ini tidak mengalami AF atau tidak? Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Munawar, tidak sedikit AF ini yang asimptomatik. Ada banyak cara saya kira untuk deteksi AF pada pasien yang asimptomatik seperti ini. Sekarang dengan teknologi gadget yang ada ini terdapat banyak sekali alat-alat untuk melakukan self recording ya dengan basis HP dan itu cukup akurat saya kira ya, banyak merek saat ini dan harganya juga semakin murah dan itu saya kira harus dilakukan. Tapi andai kata memang AF itu terbukti tidak ada, gitu ya kan? Dan PFO menjadi penyebabnya tentu saya kira satu indikasi untuk dilakukan PFO closure. Walaupun saya kira ini juga diskusi yang panjang ya, Dr. Munawar, tentang PFO closure ini too close or not too close gitu kan. Jadi banyak sekali pertimbangan dalam hal ini. Ada satu hal lain yang barangkali menarik juga tadi sebagaimana disampaikan Dr. Munawar lebih dahulu bahwa ketika kita melakukan ablasi AF memang tidak ada bukti bahwa kejadian stroke akan menurun, tapi kualitas hidup akan meningkat. Kecuali saya kira studi yang paling baru menunjukkan kalau itu dilakukan early AF muda, kemudian dilakukan ablasi, maka dia memberikan manfaat proteksi stroke dan bahkan survival. Saya kira itu studi yang paling baru. Oleh karena itu ini mungkin menjadi suatu dorongan kepada kita setelah Kabana trial sebelumnya tidak memberikan bermakna kemanan. Studi yang terakhir ini saya kira memberikan satu dorongan bahwa justru pasien AF muda early AF-nya sebaiknya dimotivasi untuk dilakukan ablasi saya kira. Demikian mungkin Dr. Munawar, terima kasih. Saya kira ini cukup hangat ya, ada PF lagi tapi indikasinya harus jelas, mana yang mana yang ini memang betul-betul harus dipikirkan. Baik, saya kira malam hari ini kita cukup ada dua pembicara yang sangat handal dan kita banyak diupdate dengan presentasi baik oleh Profesor Yuga maupun Dr. Agung. Tapi karena waktu, ya, karena kita sudah lewat 10 menit saya kira, maka
dengan berat hati si webinar ini. Dan terima kasih kepada Prof. Yoga, kepada Dr. Agung yang telah kuliahnya dengan sangat baik. Juga terima kasih kepada Sekretariat INAHRS atas nama para speaker. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada webinar yang akan datang. Barangkali sih ada pesan-pesan dari Ketua INAHRS. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Munawar, kepada Prof. Yoga, dan juga Dr. Agung atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Untuk webinar minggu depan dapat dilihat on screen masing-masing peserta. Jangan lupa untuk selalu update webinar INAHRS untuk memperdalam ilmu aritmia khususnya di Indonesia. Selalu update sosial media kita karena setiap minggu akan ada update link webinar selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok, Dr. Agung juga, Terima kasih. Farah.